I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu, senang kita bisa bersama kembali belajar firman Tuhan. Pelajaran ketiga, dan saat ini kita belajar bersama-sama tentang melayani dengan kerendahan hati dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat secara rohani, kita bertumbuh terus di dalam Kristus melalui pembacaan kitab suci dan memiliki hubungan pribadi dengan Dia di dalam doa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, berdoalah supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan kita hidup baru di dalam Kristus terus-menerus. Jaga kesehatan jasmani kita, wabah penyakit masih ada di sekitar kita. Sebab itu, biarlah kita menjaga dengan rajin mencuci tangan kita dan jangan memegang wajah dengan tangan yang belum dicuci. Kenakan masker saat keluar dari ruangan dan jaga jarak satu dengan yang lain, terutama dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Jika kita terpaksa harus bersentuhan dengan seseorang dengan tangan kita, memberi salam atau apapun juga, segera basuh kembali dengan air supaya tetap dalam keadaan yang bersih. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar kembali firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu, mohon pimpinan Tuhan selama pembelajaran kami tentang melayani dengan penuh kerendahan hati dari teladan Kristus. Kami siap membaca firman Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Dari Yohanes pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Baik, sudah ketemu? Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkannya, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Ketika kita berbicara tentang melayani dengan kerendahan hati, kita akan melihat sebuah sikap yang sangat terpuji, yaitu sikap rendah hati. Dan sikap rendah hati ini merupakan sebuah karakter positif, sifat dasar yang seharusnya kita miliki sebagai murid Yesus, dan sifat itu positif, melekat pada diri kita sebagai murid Tuhan. Ciri-ciri orang yang rendah hati dapat dilihat dari sikapnya yang sederhana, sopan, serta tidak sombong, tidak meninggikan dirinya di hadapan orang lain, dan dia berlaku baik kepada siapa saja, tanpa pandang bulu, istilah kita, tanpa membeda-bedakan. Dalam pelajaran hari ini, kita akan belajar dari Yesus yang rendah hati dan rela melayani semua muridnya. Betapa Yesus memiliki sifat yang sangat terpuji dan tindakan yang dilakukannya sangat terpuji dan menjadi teladan bagi kita semua pada masa kini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Apakah penyebab seorang Kristen harus memiliki sikap rendah hati? Sebabnya adalah Yesus telah memberikan teladan tentang kerendahan hati kepada kita. Kemudian Yesus memerintahkan supaya kita dapat melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, memiliki kerendahan hati. Dan kita harus melakukannya karena kita sudah memiliki Roh Kudus yang mengubah hidup kita sehingga memiliki karakter rendah hati. Yang kedua, mengapa ada orang yang tidak dapat memiliki kerendahan hati? Roh Tuhan tidak ada padanya. Roh Kudus tidak Dia minta untuk tinggal dan berkarya. Dan orang itu memang memiliki sifat dasar yang tinggi hati atau sombong. Dan kita tidak boleh menjadi orang-orang yang seperti itu. Pelajaran kita tentang melayani dengan kerendahan hati, ada beberapa kebenaran yang saya ingin kita belajar bersama-sama. Yang pertama, melayani dengan kerendahan hati harus berdasarkan kasih. Jadi dasarnya kasih kita melakukan tindak kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 1 sampai 3. Peristiwa pembasuhan yang terjadi, hal ini dilakukan oleh Yesus sebelum hari raya Paskah mulai. Dan saat Yesus sudah mengetahui bahwa Ia akan kembali kepada Bapa atau Ia akan mengalami kematian dengan cara disalibkan. Nah, Yohanes 13 ayat 1 menyatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jadi seluruh kasih terus-menerus dilakukan oleh Kristus bagi murid-muridnya. Dan kasih Yesus itu nampak pada saat Ia membasuh kaki murid-muridnya yang akan melarikan diri, dan semua murid akan meninggalkannya di dalam taman Getsemani. Termasuk juga ada murid yang akan mengkhianatinya dengan cara menjual Yesus hingga Dia ditangkap dan dibunuh serta disiksa dan disalibkan. Pada saat mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yohanes 13 ayat yang kedua. Yesus mengetahui hal itu. Meski demikian, Yesus tidak mencegah hal itu terjadi karena Ia memang harus mati dan kembali kepada Bapa, tempat Ia berasal. Yohanes 13 ayat 3. Nah, wujud kasih yang paling besar dan sampai pada kesudahannya, yaitu saat Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, menggantikan tempat kita, orang-orang berdosa yang harusnya
mengalami kematian dengan cara disalibkan itu, atau kematian yang sangat hina dan mengerikan tersebut. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih yang rela memberikan nyawanya bagi orang-orang yang dikasihinya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Jadi kasih adalah dasar dari seseorang dapat melayani dengan penuh kerendahan hati. Seseorang yang tidak memiliki kasih tentu tidak mau repot membasuh kaki orang lain, merendahkan dirinya untuk membasuh kaki orang lain yang merupakan tugas seorang budak pada saat itu. Yesus seorang guru yang terhormat, tapi dia mau memiliki kerendahan hati dengan membasuh kaki para murid yang melakukan tugas seorang budak. Kasih membuat orang rela mengambil posisi yang paling rendah, sekalipun supaya hal itu bisa mengusahakan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Kamu harus juga berbuat demikian. Kamu harus mengambil bagian dalam diriku, kata Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang. Melayani dengan kerendahan hati berdasarkan kasih. Apakah tindakan kasih kita saat ini yang membuktikan bahwa kita memiliki kerendahan hati saat melayani orang lain? Ya, kita melayani siapa saja tanpa pandang bulu, dan kemudian kita melayani, tetap terus melayani, sekalipun dihina, disakiti, dikecewakan, kita tetap melayani Tuhan, dan hal itu menunjukkan kerendahan hati kita. Kebenaran yang kedua tentang melayani dengan kerendahan hati, harus ada tindakan nyata. Yohanes 13 ayat 4-11, ya, tidak hanya di ucapan. Banyak orang mampu mengatakan hal-hal yang baik, banyak orang mampu memerintahkan, mengajarkan hal-hal yang baik, dan seharusnya tindakannya membuktikan pengajaran atau ucapannya tersebut. Nah, setelah selesai makan, Yesus mengambil sehelai kain lenan dan kemudian mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi ada kain lenan yang terikat di pinggang Yesus dan terurai. Yohanes 13 ayat yang keempat. Apakah kemudian yang dilakukan oleh Yesus? Ya, ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau sebuah baskom, lalu dia menundukkan dirinya, dia mengangkat kaki murid-muridnya, lalu mulai membasuh dan menyekanya dengan kain lenan yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13 ayat 5. Petrus menolak. Ya, karena mungkin Petrus merasa, nggak boleh kok saya yang dibasuh kakinya. Tetapi Yesus memberikan penjelasan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yohanes 13 ayat 6-9. Jadi, supaya Petrus juga mampu melakukan seperti yang Yesus lakukan, karena dia sudah menerima pelayanan kerendahan hati Yesus, maka Petrus harus melakukan pelayanan kerendahan hati Yesus, seperti Yesus. Pembasuhan kaki bukan merupakan sebuah syarat keselamatan. Tetapi kalau Petrus tidak dapat menerima bahwa Mesias merendahkan dirinya dan membasuh kaki, dia juga tidak dapat menerima bahwa Mesias mati untuk mengganti dirinya. Ya, jadi dia harus mendapat bagian dalam hal itu, supaya memahami bahwa Mesias merendahkan diri sampai menerima kematiannya. Seandainya demikian, kalau Petrus menolak, maka dia tidak mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi kata bersih di dalam Yohanes 3 ayat 10 mengandung dua arti, yaitu budaya dan teologi. Secara budaya, orang yang mau pergi ke perjamuan sudah harus mandi dahulu di rumahnya masing-masing. Tuan rumah yang mengadakan perjamuan hanya menyediakan budak-budak untuk membasuh kaki para tamu. Jadi siapa yang sudah mandi, ia tidak perlu dibersihkan seluruhnya. Kamu sudah bersih, ya. Jadi hanya basuh kaki. Secara teologis, arti dari mandi dan dibasuh kaki berkenaan dengan penebusan Kristus di kayu salib supaya mereka selamat. Jadi seluruh, ya, sudah Yesus bersihkan melalui firman-Nya, melalui dirinya yang mati di kayu salib. Setiap murid Yesus sudah bersih dan sudah dimandikan di dalam Kristus. Dan pembersihan melalui firman, Yohanes 15 ayat 1-5, ya, dikatakan sudah bersih. Penebusan Kristus di kayu salib hanya dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Karena kamu sudah bersih, apalagi yang kurang. 1 Petrus 3 ayat 18. Sedangkan pembersihan melalui firman Tuhan terus-menerus dilakukan setiap hari agar hidup berpadanan dengan Kristus. Tindakan membasuh kaki adalah tugas budak. Nampaknya tidak ada budak yang membasuh kaki mereka, sehingga Yesus mengambil inisiatif untuk melayani para murid. Melayani dengan kerendahan hati itu bukan hanya untuk didiskusikan. Melayani dengan kerendahan hati bukan hanya sekedar teori, tetapi harus ada tindakan nyata, dan Yesus telah melakukannya. Yang ketiga,
Melayani dengan kerendahan hati itu adalah kewajiban murid Yesus, bukan hak, tapi kewajiban. Sesuatu yang memang ini sudah sewajibnya, sudah sewajarnya untuk dilakukan. Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat 20. Selanjutnya Yesus menjelaskan arti pembasuhan kaki kepada para murid, Yohanes 13 ayat 12. Yesus mengkonfirmasi bahwa ia adalah guru dan Tuhan, benar itu. Dan menjelaskan konsekuensi dari pengakuan tersebut, Yohanes 13 ayat 13. Ada beberapa hal. Yesus membasuh kaki para murid, maka mereka wajib saling membasuh kaki. Yohanes 13 ayat 14. Yang kedua, Yesus sudah memberikan teladan untuk ditiru oleh para muridnya, teladan yang baik. Harus para murid lakukan, Yohanes 13 ayat 15, dan Yesus selalu memberikan teladan yang baik. Ketiga, Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, meminta para hambanya melakukan persis seperti yang ia lakukan, Yohanes 13 ayat yang ke-16. Apakah perintah Yesus ini sulit untuk kita kerjakan di masa sekarang, Bapak dan Ibu? Saya pikir tidak. Ya. Kalau menjadi sulit, kalau kita memandang status sosial yang akan orang-orang yang akan kita layani dan kita temui. Kalau kita melihat orang yang kaya, kita mau ya merendahkan diri, mengangkat-angkat orang itu. Kalau orang yang miskin, kita nggak mau. Kalau orang yang terpandang, kita tunduk-tunduk. Tapi orang yang tidak terpandang, kita semena-mena, itu nggak bagus ya. Kalau kita memiliki sikap seperti itu, mungkin kita tidak akan pernah bisa melayani orang lain yang lebih rendah dari kita. Namun ketika kita memandang Yesus, maka kita seharusnya meneladani kerendahan hati Tuhan dalam melakukan pelayanan. Dan lakukan pelayanan dengan penuh kerendahan hati. Di Yohanes 13 ayat 17, Yesus menyatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya," kata Tuhan. Berkat melayani tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi diberikan kepada mereka yang tahu dan mau melakukannya. Dan kewajiban kita adalah melakukan pelayanan kepada setiap orang dan melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan berbahagia dan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 13 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Baik Bapak dan Ibu, saya bisa memberi kesimpulan atas pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai melayani dengan kerendahan hati sesuai dengan Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Kita perlu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ada 3 kebenaran yang kita sudah pelajari. Yang pertama, melayani dengan kerendahan hati harus berdasarkan kasih, Yohanes 13 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, melayani dengan kerendahan hati harus ada tindakan nyata, Yohanes 13 ayat 4 sampai 11. Yang ketiga, melayani dengan kerendahan hati adalah kewajiban murid Yesus, Yohanes 13 ayat 12 sampai 20. Mari Bapak Ibu, kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih kami boleh belajar di sekolah minggu tentang melayani dengan kerendahan hati. Kami ingin ikut melakukan seperti yang Yesus telah lakukan. Supaya kami tahu bahwa melayani kerendahan hati itu harus memiliki kasih seperti Yesus sudah memilikinya. Melayani dengan kerendahan hati harus ada tindakan nyata, bukan hanya sekedar omongan atau teori saja. Dan melayani dengan penuh kerendahan hati merupakan sebuah kewajiban untuk kami sebagai murid Yesus. Kami mau melakukan segala firman Tuhan yang sudah kami dengar dan pelajari bersama. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai minggu yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be